ada juga yang disampaikan DPP. Iya, biar kita ada ini. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Yang saya hormati dan saya banggakan Ketua DPP yang pada kesempatan hari ini diwakili oleh Bung Iwan, yang saya hormati Ketua DPD Gerakan Pemuda Marhaen Jawa Barat beserta jajarannya. Saya juga Adinda, Ketua DPC Gerakan Pemuda Marhaen Kota Bandung, Bung Chandra beserta jajarannya. Juga di sini ada senior kita juga Bung Agung, rekan sahabat. Mari kita berikan salam perjuangan kita. Marhaen! Menang! Marhaen! Menang! Marhaen! Menang! Marhaen! Menang! Nah, tentunya ini adalah satu tarikan napas bagi kita semua yang peduli bahwa di sini adalah jejak api perjuangan yang mana Bung Karno bertemu dengan Ki Marhaen. Tentunya kita selaku penerus kemerdekaan sebagai penerima manfaat, penikmat kemerdekaan ini tentunya jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Ini adalah makam Ki Marhaen. Ki Marhaen ini adalah sosok seorang petani yang bertemu dengan Bung Karno pada saat itu. Nah, artinya mari kita semua untuk mengenang sosok Ki Marhaen tersebut. Itu yang perlu saya sampaikan, bahwa ini adalah bulan Bung Karno. 1 Juni adalah lahirnya Pancasila, tanggal 6 kelahirannya Bung Karno. Ini momentum bahwa Bung Karno yang meninggal pada tanggal 21 Juni. Itu yang bisa saya sampaikan. Tentunya di sini silakan kepada Ketua DPP untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Bulan Bung Karno ini mari kita renungkan konsep-konsep pemikiran Bung Karno yang tentang kekaryaan atau tentang kemandirian bangsa, pertemuan Bung Karno dengan Ki Marhaen yang menjadi cikal bakal kemerdekaan melawan sebuah kaum kapitalis imperialis. Mari kita renungkan bersama cita-cita Bung Karno ini apakah bisa terwujud dengan semangat api kita, dan kita hargai Ki Marhaen ini sosok yang melahirkan pemikiran Bung Karno, ataupun bisa dikatakan teman ataupun bisa dikatakan guru Bung Karno tentang pemikiran-pemikiran Bung Karno yang melahirkan Republik ini menjadi sebuah kemerdekaan. Mari, itu hanya perenungan-perenungan, dan kita semoga serpihan-serpihan ini menjadi kekuatan kita mengetuk para pintu-pintu pejabat dan kaum kapital bahwa kita masih ada, kita masih hidup, kita masih bisa bangkit. Marhaen menang! Marhaen menang! Marhaen menang! Silakan Ketua DPD Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampurasun Sagung Dumadi. Salam sejahtera, salam kebajikan bagi kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di depan makam pahlawan kita ya, Aki Aen, atau lebih populer dengan sebutan Marhaen. Buat saya hanya satu saja yang saya tangkap ya, dari sejarah perjalanan beliau dengan Bung Karno, yaitu ketika kemudian memunculkan dialektika antara Aki Marhaen, Bung Karno, dan Ibu Inggit Garnasih di dalam menyusun alur mutiara pemikiran-pemikiran yang sangat mendasar tentang bagaimana menuju kemerdekaan Indonesia. Sehingga pemikiran-pemikiran yang sangat ideologis itu yang dibangun oleh Bung Karno bersama Aki Aen dan Ibu Inggit Garnasih itu juga ternyata menjadi sebuah dasar bagi lahirnya Pancasila.
Ya, nilai-nilai yang terkandung di dalam itu adalah hasil dari dialektika pemikiran diskursus yang dibangun oleh Aki Ayen, Bung Karno dan Ibu Inggit Garnasih. Dan itu adalah monumental sekali, dan bagi kita yang sangat menghormati sejarah perjalanan bangsa adalah menjadi kewajiban kita untuk terus melanjutkan pemikiran ideologi Marhaenisme yang disosialisasikan oleh Bung Karno sejak 1947 sampai dengan sekarang. Kita tahu bahwa ideologi ini menghadapi redup ya, atau menghadapi sisi gelap yang memang diciptakan oleh sebuah sistem rezim otoriter yang tidak suka dengan pemikiran Bung Karno yang sangat universal ya untuk bangsanya sendiri. Nah, kita sebagai generasi yang masih ada dan nanti kita punya anak cucu kita juga, ini harus terus ditularkan kepada generasi kita dan anak cucu kita supaya pemikiran yang sangat mulia ini dari Bung Karno, Aki Ayen dan Ibu Inggit Garnasih ini tetap terpelihara. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Ketua DPD. Begitu Ketua DPC Gerakan Pemuda Marhaen dari prosesi sampai hari Minggu untuk disampaikan untuk laporan. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, rahayu. Marhaen, menang. Marhaen, menang. Marhaen, menang. Ya, saya akan sampaikan kembali runtutan acara Napaktilas perjalanan Bung Karno di Kota Bandung. Iya. Yang pertama kita mengunjungi makam Ki Marhaen yang sekarang akan kita laksanakan. Yang kedua kita akan mengunjungi juga Tungku Abadi Ki Marhaen yang berada di Cigarahe. Setelah itu kita akan berjalan langsung ke rumah bersejarah Ibu Inggit Garnasih di Ciater. Nah, untuk hari Jumat mungkin baik di sana. Setelah itu kita juga Napaktilas ini tidak sampai situ. Hari Minggu juga ada kembali perjalanan kita yang dimulai dari Cikapundung River Spot. Setelah dari Cikapundung River Spot kita berjalan ke Lapas Bancoy yang berada di sekitar Cikapundung juga. Terus setelah itu kita akan berjalan kembali ke Gedung Indonesia Menggugat untuk mengenang bagaimana Bung Karno membaca pledoi tentang Indonesia Menggugat. Dan di situ akan kita adakan juga diskusi santai lah. Setelah dari Gedung Indonesia Menggugat, baru kita akan berjalan kembali di Gedung Merdeka. Sekalian juga kita akan mengadakan acara juga manifesto DPC Kota Bandung dalam dukungannya untuk Kang Dandan sebagai calon wali kota Bandung di 2024-2029. Setelah itu kita langsung berkumpul lagi kembali di River Spot dan melangsungkan perjalanan ke Lapas Suka-Miskin. Di Lapas Suka-Miskin kita akan room tour melihat dan mengenang bagaimana Bung Karno tempat Bung Karno Lapas Suka-Miskin. Nah, mungkin susunan acara untuk kegiatan Napaktilas itu yang demikian. Sekarang kita akan mulai kembali untuk berjalan ke makam Ki Marhaen. Terima kasih Ketua DPC Gerakan Pemuda Marhaen. Itulah dari rangkaian acara yang disampaikan. Ini bukan hari ini aja, tapi hari Minggu juga kita ada. Ini untuk bahan untuk selanjutnya pada Bung Agung. Disinilah letak peristirahatan yang sangat luar biasa Kusuma Ki Marhaen untuk diekspor. Silakan waktu dan tempat. Robert, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Bung dan Sarina yang saya hormati, peristiwa hari ini mengingatkan kita pada refleksi beberapa tahun kebelakang. Banyak saudara kita yang sama-sama kaum nasionalis
Kang Feringetan, gitu ya, Bang Feringetan, Bang Stanis dan lain-lainnya yang sudah lebih dulu meninggal. Kita kirim doa buat mereka, mudah-mudahan diterima iman Islamnya di tempat-tempat yang layak menurut Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Bung dan Saring yang saya hormati, hari ini sebetulnya sebuah tonggak sejarah menurut saya, bahwa kita tidak hanya belajar sejarah, tapi kita hari ini membuat sejarah. Ya. Kata Bung Karno, jangan warisin abunya, tapi warisilah apinya. Hari ini api revolusi kita wariskan, kita terima dengan baik. Dan satu lagi saya sampaikan bahwa Akimara itu ada. Nah, kalau masih ada anggapan orang bahwa namanya Kimara itu sebuah figur lah, sebuah nama yang kemudian menjadi ikon saja, hari ini kita bisa katakan itu tidak benar. Akimara itu ada. Sosok Akimara itu ada, bukan rekaan, bukan jadi-jadian, bukan juga sebuah ikon yang seperti hanya tokoh yang lain, si Unyil, Doraemon dan sebagainya. Tidak, Akimara ada. Ya. Kita orang Bandung, orang Jawa Barat patut berbangga karena menurut keyakinan saya, ketika Bung Karno menggali Pancasila dari bumi Indonesia, bumi yang mana? Ya bumi Pasundan di sini. Gitu. Oleh karenanya adat istiadat, budaya, karakter semua yang ada di orang Sunda khususnya, yang ada di Jawa Barat, ini mengkristal menjadi nilai-nilai Pancasila oleh Bung Karno, yang kemudian diperlukan di MD dan sebagainya. Artinya tadi yang dikatakan oleh Pak Ketua DPD Jawa Barat, GPM Jawa Barat, betul sekali bahwa nilai-nilai perjuangan ini yang kemudian disimbolkan ke Akimara Haen. Dan hari ini pun seperti ini rakyat kita begitu. Kalau hari ini kita mendapat kedoliman dari penguasa, harus diingatkan begitu. Ya, bahwa yang kemudian harus menikmati kemerdekaan ini rakyat kita, kaum marhaenis begitu, orang-orang yang memang seperti kita, orang kecil, rakyat Indonesia, pemilik negeri ini yang kemudian termarginalkan begitu. Ya, jadi saya dengan Bang Ferry kebetulan memang sudah agak jauh berbicara tentang marhaen ini. Dari mulai kita mengkaji, mangga Bapak Ibu sekalian, Bung dan Sarina kaji lagi tentang buku Bung Karno di bawah bendera revolusi, pelajari lagi. Ya, kita buat sejarah dari mulai ini. Ya. Tentu tidak hanya napak tilas, tapi yang terpenting nanti nilai-nilai perjuangan Bung Karno harus kita maknai, harus kita ada dulu ya. Jadi saya ingat itu saja, bahwa hari ini pun kita akan lanjutkan. Tadi saya bicara dengan Bung Robert, kemudian dengan yang lainnya, bahwa dulu punya cita-cita Pak Wali Kota itu, yang namanya Bandes itu dulu untuk itu, tentang penjelajahan atau napak tilas situs-situs Bung Karno. Ya, dimulai dari makam Akimara Haen, ke rumah Bu Ingrid, ke penjara Banting, Indonesia Menggugat, ke ITB, ke Sukamiskin, terakhir ke Gedung Merdeka. Karena itu puncak daripada perjuangan Bung Karno ada di Gedung Merdeka, Asia Afrika begitu. Dan terakhir katanya makan siang di Balai Kota waktu itu. Tapi konsep itu tidak berjalan. Bandros dengan kemana bisa sekarang begitu kan? Dan yang pasti, ya kita harus siap. Karena yang kita dirikan hari ini akan menjadi bola salju, dan ini akan membuka mata dunia. Gitu. Jadi, apalagi ada medsos nih. Jadi kita hari ini tidak hanya bicara di lingkup Kota Bandung, di lingkup Jawa Barat, di lingkup Indonesia, tapi ini akan terus bergulir, akan menjadi sebuah bola salju. Ya. Marhaenisme, Soekarnoisme akan hidup lagi. Ya. Kalau hari ini kita marhaen, tadi juga ada bisik-bisik kawan-kawan ya, guru spiritual Bung Karno yang lain, Mama Al-Jabar di Dayuh Kolot juga hari ini memprihatinkan makamnya. Masih sering kena banjir kalau Citarum meluap begitu ya. Atau Tugu Perjuangan yang di Cimaung itu juga ada. Bahkan di situ Bung Karno punya tanah kira-kira 1 hektar. Jadi dulu Bung Karno akan mendirikan sekolah kader itu di situ. Ya. Jadi kalau ada yang kemudian beranggapan Bung Karno meninggalnya dimakamkan di bawah pohon rindang, sebenarnya bukan di Bogor tapi di Cimaung lah, kemudian tempat perjuangan Bung Karno gitu ya. Ya, karena Bung Karno dari Ciatil sering naik sepeda, kemudian sampai ke Cimaung, di Cigareleng ketemu dengan Akimara Haen dan sebagainya. Jadi kita sudah rencanakan itu, kita akan buat apa namanya semacam diorama di sini. Dulu kita sudah sempat berjalan, hanya memang terhenti itu. Ya mudah-mudahan lewat Bung Robert, buat teman-teman dari GPM, mungkin juga kita dari Pemuda Demokrasi akan membantu lah. Kita gulirkan lagi. Sehingga ujungnya untuk kaum nasionalis ini selain wisata spiritual ke Blitar, ke Bung Karno, juga ke makam Akimara Haen begitu. Nah kalau hari ini kita lihat makamnya memprihatinkan, ya mudah-mudahan para elit politik yang memanggung di jadi wali kota Bandung, dari gubernur begitu, tergugah lah untuk
untuk mengingatkan bahwa api revolusi ada di Bandung, ada di Batu Nusa, ada di Aba Aman, di Cigaraleng, di Cimaung dan sebagainya, begitu ya. Sekali lagi kita patut berbangga sebagai orang Bandung, orang Jawa Barat, karena Soekarno menggali Pancasila, menggali paham ideologi tentang marhainisme itu dari Bandung, dari Jawa Barat, gitu ya. Dan ini akan mendunia. Nah, siapapun di antara kita yang memang siap harus jadi tokoh dunia, mau tidak mau. Gitu. Karena puncak prestasi Bung Karno lewat marhainisme, lewat sosialnya itu, sosial demokrasi dan sebagainya, menjadi kekuatan dunia non-blok. Gitu. Ada blok barat, ada blok timur, Bung Karno memilih sebagai kekuatan baru, tatanan dunia baru yang kemudian menjadi non-blok. Sekali lagi di pencerahan, mudah-mudahan apa yang kita renungkan, apa yang kita rencanakan menjadi sebuah tekad yang kuat di hati ya. Mudah-mudahan Allah meridhoi begitu. Ya sekali lagi ini keterpanggilan jiwa, keterpanggilan sejarah. Jadi di Punak Bung dan Sarinah semuanya lah tentang api revolusi Bung Karno, tentang kejayaan atau cita-cita marhainisme ini harus terwujud. Ya. Hari ini kita ada di titik lihat justru marhainisme makin dilepaskan, hak rakyat makin dirampas begitu. Lebih parah dari Orde Baru, lebih parah daripada penguasa yang sebelumnya begitu. Di mana nepotisme, korupsi itu sangat luar biasa ditampilkan. Mudah-mudahan lewat peringatan hari ini, lewat Bung Robert, Bung Chandra dan sebagainya, saya lihat ini akan menjadi sebuah momen yang luar biasa, ya, luar biasa. Tolong disebarkan, tolong diekspos kemana-mana, biar semua orang melihat, biar semua orang tahu. Selamat mengikuti atau melaksanakan napak tilas. Sekali lagi, warisi apinya, bukan abunya. Ya. Kalau hari ini akiman seperti ini harus jadi keprihatinan, tanamkan dalam hati, kita dalam hati bahwa besok bisa kita bersama-sama bersatu untuk memperbaiki makam Ki Marhain dengan sangat layak, dengan sangat terhormat. Itu saja. Bila terkudaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Terima kasih. Terima kasih Bu Nabung yang begitu luar biasa memberikan keterangan. Untuk lebih lanjutnya, sebelum kita